Jadi sebelumnya terima kasih ya Pak udah ngasih waktu kita untuk kamu. Saya Indah yang sempat mencerita tadi hari gitu. Sini ada dua teman saya, ini Siska, ini Yonos. Nah, karena kami itu kan salah satu mahasiswa IPB yang memang sedang project capstone, yang mana project itu tempatnya di FPH Cipaminggis yang ada di tempat yang ada di kebun kopi Bapak gitu. Nah, waktu hari Kamis kemarin seminggu yang lalu lah, sekitar semingguan itu kita udah ke sana sebenarnya untuk sekedar survei biasa, kita untuk melihat daerah itu seperti apa sih, dan kita diarahkan ke kebun kopi milik Bapak yang mana emang kami cukup tertarik terkait dengan pengolahan kopinya gitu, karena akan dikaitkan dengan ilmu kehutanan kami gitu Pak, karena di sana kan memang wilayahnya di bawah dari RPH, Resort Pengelolaan Hutan ya gitu. Jadi kita sedikit lah nanya-nanya juga ke Pak Anton terkait bagaimana cara mengolahnya dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya itu kalau untuk dari hasil dari kemarin ada masih ada banyak sih yang kita bingungin gitu, dan sempat kan mau nanya juga sama Pak Anton, tapi kata Pak Anton lebih baik langsung ke Pak Abis aja sama karena takutnya ada yang miskom atau seperti itu gitu. Terus Ayo ngomong. Jadi tunggu, ini buat program S1 atau S2? S1 jurusan kehutanan. Jadi tema gedenya apa nih? Tema gedenya kita lebih kepada merencanakan apa ya? Kawasan lah. Iya. Rencana. Kan jadi kalau di kehutanan, kalau di betul. kehutanan kita tuh ada 3 subbidang, ada perencanaan, ada sosial ekonominya, ada Dan pemanfaatan hasil hutannya. Nah, kita lebih ke bagian perencanaannya nanti. Nah, bedanya sama skripsi, kalau skripsi kan hanya sekedar analisis. Nah, kalau di sini kita harus ada masalah dulu. Jadi nanti harus ada output entah dokumen atau pengentasan masalah seperti itu. Oke. Terus saya bisa masuk di mana? Apa yang dibutuhkan dari saya? Jadi itu kemarin tuh penjelasan asal usul pengelolaan yang lahan yang dikelola Bapak, asal usul kerjasamanya lah. Nah, itu tuh kami merasa belum jelas gitu, belum ada informasi secara jelas dari Pak Anton. Jadi ingin bertanya mengenai hal itu sih. Tadi kemarin tuh kata Pak Anton, namanya itu pemikiran kehutanan produktif dan semacamnya. KKP. Iya. Ada udah dijelasin apa sama Pak Ahmad ya kemarin ya? Pak Ahmad atau Pak siapa sih yang FPH-nya? Pak Ahmad ya? Iya. Nah, sama Pak Ahmad dijelasin apa? Baru ini sih terkait kayak pakai pola kemitraan apa KKP, terus untuk yang apa 25% itu yang sebagai hasil bagi hasil petani. Nah, kalau ke Pak Ahmad kita lebih bertanya mengenai kondisi masyarakat di sana sih. Jadi kalau untuk pengolahan kopi yang Bapak kelola itu kami banyak bertanya ke Pak Anton. Kami bertanya, produktivitasnya berapa, setahunnya tuh berapa ton di sini sih. Dan nanya sampai situ sih, terus prosesnya apa aja gitu. Oke. Sampai situ. Oke. Saya mau ditanyain ke saya? Untuk awal yang mau ditanya mungkin ini sih Pak, tadi yang mengenai KKP. Jadi kami belum tahu banyak mengenai KKP itu, asal usulnya alurnya itu bagaimana sih Pak? Dulu mengajukan kemana gitu? Pas awal waktu pertama saya datang, lahannya itu bahasanya masih PKS, bukan KKP. Dulu namanya PKS, jadi perjanjian kerjasama antara perhutani dan KTH, bukan KTH dulu, sama LMDH. Ya, awalnya dulu sama LMDH. Nah, LMDH menyerahkan ke KTH. Hierarkinya begitu. Nah, sekarang dengan pola KKP, LMDH-nya dilangkahin. Jadi langsung ke KTH Sukawangi. Nah, KTH itu kan di daerah situ ada banyak tuh. Ada KTH Rawagede, KTH Sukawangi, KTH Catang Malang, yang di bawah juga ada beberapa plot lah gitu ya. Nah, kebetulan kita masuknya ke KTH Sukawangi. KKP-nya itu antara Perhutani dan KTH Sukawangi. Gitu. Untuk plot lahan yang di situ. Simpelnya begitu. Isi KKP-nya gimana? Ya, isi KKP-nya itu perjanjian aja antara Perhutani pihak pertama dan KTH pihak kedua yang diwakili oleh di situ tuh Pak Miskam yang mewakili, namanya ketua KTH-nya.
gitu. Yang isi KTH-nya tuh banyak, ada 3-4 halaman tuh, ada berapa orang punya lahan berapa hektar. Nah, kita disatuin di dalam satu KTH itu, kelompok tani hutan Sukawangi. Nah, saya salah satunya di dalam KTH situ, Mang Anton juga salah satunya di KTH situ. Jadi kalau saya sama Mang Anton perjanjian, saya ada Kak Anton, Wanda, Wandi, saya ada nama di KTH situnya. Jadi semuanya itu di bawah kita, Narali itu disebut nggak, dimention nggak Narali? Nggak, jadi kita ada pengolahan itu namanya Narali Estate itu. Jadi kalau di kopi itu ada Vinka, ada Estate, ada koperasi kan, koop biasanya gitu kan. Kalau untuk pengolahan processing pasca panen, kita ngambil Estate karena kita ada kebun dan ada fasilitas pengolahan sendiri gitu. Kalau Vinka harus lebih besar lagi, kita belum sebesar itu kan, cuma ada total lahan tuh 6 hektar kalau nggak salah, sama yang di atas. Yang di atas belum ditanemin, tapi baru yang di bawah yang kita tanemin. Yang 3 hektar itu ya? 3 hektar itu kurang lebih, sama yang tempat pengolahannya sekitar 3.000 meteran kan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau nanyain hubungan dengan perhutani apa, ya melalui KTH itu hubungan kita ke perhutani. Kita tidak bikin perjanjian langsung dengan perhutani, tapi kita anggota KTH yang KTH-nya bikin perjanjian dengan perhutani dengan skema KKP itu. Bapak sebagai mitranya? Mitra enggak, saya anggota KTH. Tetap masuk jadi anggota KTH. Gitu. Oke. Yang punya hajat sama perhutaninya itu KTH-nya. Oke. Paham nggak? Paham. Hierarkinya. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu kan berarti nanti untuk penggunaan lahannya itu menggunakan lahan dari salah satu anggota KTH di situ. Jadi perhutani memberikan hak garap kan di sana ya. Perhutani memberikan hak garap kepada KTH Sukawangi seluas sekian hektar lah, saya nggak tahu ya. Nah, sama KTH-nya itu dikasih hak garapnya ke anggota-anggotanya itu. Per anggota berapa hektar. Jadi setelannya kayak gitu. Nah, kita ngegarap salah satu plot lahannya sih KTH Sukawangi itu. Kemarin juga udah sempat disampaikan Pak Ahmad kalau petani juga ibaratnya bayar PBB juga lah. Ada 300.000 per tahun. 450.000 450.000 per hektar. Per hektar. Nah, kalau andaikan misal Bapak ini ingin memperluas lahan, itu skemanya itu bagaimana lagi Pak? Kalau mau memperluas lahan ya kita technically kita nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ngambil dibalik ke atas nama saya lagi gitu, nggak bisa. Gitu. Kalau mau memperluas lahan lagi, caranya adalah kita nyari yang ada di dalam KTH Sukawangi, kita ajak dia kerjasama. Antara kita ambil dia jadi bagian dari Narali Estate itu. Narali Estate kan di luar, Narali Estate itu brand kan. Iya. Ya ada PT-nya belum ada, kebetulan masih perorangan. Jadi Narali Estate itu mengajak, misalnya di sebelah tanah saya nempel nih ada tanahnya Pak Oman. Ya, Pak Oman itu kan masih bagian dari KTH Sukawangi. Ayo Pak, ikut nanam kopi sama kita. Paling nambalan paling begitu. Karena secara sahnya kita nggak bisa jual beli. Oke. Gitu. Kita nggak bisa jual beli lahannya, itu nggak bisa. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjual, kita harus melepaskan hak garapnya itu. Gitu istilahnya, bukan menjual. Jadi transaksionalnya itu cuma ke ngegantiin, kalau bahasanya petani situ ya, ngegantiin garapannya dia yang udah dia garap berapa tahun nih tanahnya, mungkin ada udah dipelot sama dia, udah digimanain, kita bayar plotannya itu. Nggak bisa diambil tanahnya, tetap harus nama dia. Kalau kita mau berubah nama, kita harus bikin di bawah CV pengajuan baru. Jadi kita keluar dari KTH Sukawangi, CV-nya langsung minta pengajuan ke perhutani. Kompleks banget di situ. Karena emang semua tanah itu milik perhutani sebenarnya. Kita cuma dikasih hak garap aja kan. Gitu. Kita jadi penggarap. Kalau bahasanya orang perhutani, saya itu off taker bahasanya. Jadi orang dari luar, warga lokal situ yang datang ikut ngegarap bareng sama warga situ. Secara nggak resminya kayak gitu statusnya. Cuma supaya untuk mempermudah administrasi, saya jadi masuk ke KTH Sukawanginya. Gitu.
Ada nama saya di KTH Sukawangi. Berarti kalau Di KKP-nya. Oh, kalau KKP gitu penjennya itu ada wujud SK-nya gitu atau? Ada SK-nya. Oh, ada. Ada SK-nya. Tanda tangan resmi dari perhutaninya. Oh. Ada cap birunya juga. Saya lagi nggak pegang ya dokumennya, di Mangaton di sana dokumennya. Saya nggak Kita pegang. juga sempat nyari kan lewat website ya. Iya. Ternyata belum entah kitanya nggak ketemu atau gimana. Memang dokumen itu emang Nggak rahasia juga sih, cuma ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Biasanya emang ada, cuma pas dilihat tuh ada sih Sukawangi, cuma dokumennya nggak bisa diakses karena tertera on proses gitu. Iya, masih Sukawangi itu gede. Iya, Sukawangi iya. itu gede loh, Sukawangi gede. Iya, gede. Jadi kalau nyari Sukawangi yang on proses, Sukawangi yang sebelah mana? Ya kan? Banyak itu Sukawangi tuh. Nggak ada hilang soalnya, saya nggak nyimpen. Iya, nanti mungkin kita bisa minta ke berarti untuk Kita Manganton aja atau Iya. Pak Ahmad mungkin dia punya kopinya. Perhutani pasti pemegang kopinya. Iya. Lebih gede lagi bundelnya mungkin daripada yang Manganton, karena tipis, cuma berapa, 8 apa 10 halaman gitu, isinya cuma list nama doang sama perjanjian bagi hasilnya itu. Oke. Bagi hasil kalau menghasilkan. Namanya agribisnis kan. Iya. Berarti kalau misalkan tadi yang punya hak penggarapan itu untuk yang Bapak sendiri tadi 6 hektar, sekitar 6 hektar itu. Secara teknis itu kan Narali yang menguasai. Tapi kalau secara administratif itu ada 3 nama buat 6 hektar itu. Oh ya. Kayak yang tadi saya bilang, kan kita tidak bisa ambil kan. Nama saya cuma 1. Iya. Dan nama saya itu cuma terdaftar untuk 6.000 meter doang. Oh iya. Di situ. Kalau nggak salah per nama tuh maksimal 1 hektar soalnya, nggak bisa. Oh, Kecuali yang emang udah lama banget, akhirnya jadi nggak ada 2 hektar, ada yang 1,5 hektar. Tapi kalau daftar baru kayak saya, per nama itu maksimal 1 hektar. Kalau saya nggak salah gitu, peraturan dari KTH-nya. Ya menghindari orang menguasai terlalu banyak bidang yang akhirnya jadi tidak produktif juga kan. iya benar. Mungkin saya bisa dikasih begitu sama perhutani karena perhutani juga ngelihat, oh ini emang produktif nih tanamin kopi apa gimana. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah ya teman-teman, administratifnya begitu. Untuk waktu sebelum ada kebunnya itu, apa namanya, tutupan lahannya apa ya? Karakteristik silahannya itu gimana Pak? Waktu Karakteristik silahan. sebelum Sebelum ada tanah. Jadi sebelum kita masuk kopi, yang saya itu yang satu itu tanahnya yang kemarin processing, tempat Mbak duduk Iya. di situ, itu Iya. tadinya tanah kolam. Oh, Tanah kolam. kolam, ada balongan gitu di situ. Kayak lombang macam. Balongan apa tuh? Kolam. Iya, lombang kolam. iya itu. Tadinya kolam di situ. Kalau buat yang di sebelah bawah, yang di seberangnya tanah kolam tuh yang miring, kan banyak pohon kopinya tuh, Iya, Tanjung iya. Sari ada Iya. pasti. Nah itu tadinya sayur ini, terong Belanda, gitu. sayur ya? Sayur rata-rata. Yang di bawah itu ada yang nanam odotan. Oh, Odotan buat ternak. pakan ternak. Oke, iya. Yang di sebelah kanan, di sebelah sana ada yang nanam wortel, ada yang nanam jahe, ada yang nanam cabe. Beda-beda. Jadi warga situ tuh bener-bener Menggarap. banyaknya sayurnya musiman. Iya. Bukan yang terus-terusan. Yang kayak kopi kan pohon keras nih. Ya itu bisa 15 tahun, 25 tahun usianya kan. Nah kalau warga situ nanamnya yang setahun ganti. Jadi kalau ditanya sayurnya apa sebelum itu, saya taunya sampai situ doang. Oh iya, karena berarti ya. Iya. Pas saya sampai datang ke sana masuk, lagi itu yang ditanamin warga waktu itu. Berarti dari 5 tahun ya? Kembang kol ada berapa? Nah, Berarti dari 5 tahun ke belakang ya awal? saya masuk 2020 bulan September atau Oktober gitu. 2020 akhir. Saya mulai nanam tuh 2021 Agustus kalau nggak salah. 4 tahun. Jadi saya juga masih baru di situ. Mangaton yang orang asli situ, kalau mau nanya sejarah tanahnya itu Mangaton. Iya. Apa ya? Berarti kalau tadi kan sebelum petani misal ada yang kerjasama dengan Bapak itu kan petani yang bayar 450 itu ke perhutani. Nah, in case jika petani itu kerjasama dengan Bapak mengenai lahan itu yang ingin Bapak apa sih ibaratnya mah kelola. Nah, itu bagi hasilnya gimana gitu Pak? Jadi kalau sekarang skemanya adalah saya bayar petaninya, bayar gaji petaninya Per minggu ya. per minggu. Karena kita belum ada hasil kan, honestly kalau ngomongin kopi itu baru menghasilkan tahun ketiga, tahun keempat. Iya. Kita masih ada tapi
sedikit lah hasilnya, belum kelihatan. Belum kelihatan. Dan pohonnya ternyata kemarin, ya namanya saya bukan ahli kopi ya awal masuknya ya, bukan ahli pertanian kopi gitu, jadi kita banyak trial errornya juga. Baru benar-benar efektif serius digarap tuh setahun belakangan lah. Jadi hasilnya tuh mungkin insya Allah baru kelihatan tahun depan. Baru panen pertama yang panennya proper gitu ya. Harapan kita sih kalau melihat dari tanamannya ini yang di bulan-bulan ini, insya Allah tahun depan bagus kalau cuacanya mendukung. Kan kopi sangat-sangat pengaruh ke cuaca kan. Iya betul. Kalau pas trial error tuh kalau boleh tahu tuh kenapa tuh Pak? Alasannya? Nanem pohonnya nggak tumbuh bagus, tumbuhnya kurus, ada yang mati. Yang bagus ada, tapi karena kurang gizi berbuahnya sedikit. Kita sulam lagi, kita ganti. Nah gitu kan, sekali ngeganti tanaman 2 tahun hilang itu udah kebuang. Iya. Jadi gitu, buang duitnya lumayan. Iya sih. Dan yang sukses kemarin ketanam itu cuma sekitar 500 sampai 700 pohon lah yang hasilnya bagus dari yang kita tanam sekitar 2.500-an tuh. Jadi mungkin cuma 30% ya success rate-nya ya. Nah makanya yang sisanya itu baru kita rapihin di 1 tahun terakhir. Dapat benih baru, terus mulai tahu oh tanahnya ternyata begini, kita harus kasih pupuk yang begini, harus ini begini, harus ini begitu, itu baru setahun terakhir. Jadi kita baru mulai ngeliat hasilnya nih di yang akhir tahun ini. Gitu. Namanya tanaman kan nggak disiram sekarang besok jadi bagus. Iya. 3 sampai 6 bulan lah baru mulai kelihatan dia agak sehat, baru kelihatan dia survive lagi ya. 3 bulannya lagi, jadi 9 bulan sampai setahun baru kelihatan oh ini bagus nih buahnya gitu. Itu paling cepet. Kalau ngomongin kopi ya, kalau ngomongin jahe sih udah jadi itu setahun. Oh iya. Apalagi? Kan kata Bapak tadi ada lahan sekitar 6 hektar ya milik Bapak. Kurang lebih, Iya, bukan milik. Oh iya, yang sorry, digarap, iya, yang kita digarap, garap. yang Yang kita garap. digarap. Jangan bilang milik, mirip kalau bilang kalau bilang milik Iya, perlu tadi sensi itu ntar. Iya, takut ya. Beneran asli. Sama sih. Nah itu yang lahan yang digarap yang 3 hektar di atas itu kira-kira Bapak udah kayak punya rencana atau memang masih belum gitu kayak udah rencana, udah saya plot di kepala paling nggak, udah kita gambarin sih petanya, kita udah mapping juga titik koordinat batasnya gitu. Jadi kita udah plot juga mau ditanamin kopi juga. Akhirnya kita mau nanam sekitar 6.000-an lah pohon di situ. Pola tanamnya dibedain sama yang sekarang. sama yang tadi bawah Yang ya? sekarang yang kemarin dilihat Iya. itu kan pola tanam jarak pohonnya kan jauh-jauh kan. Iya. Nah ini kita mau rubah pola tanamnya jadi kita Biar mau lebih coba banyak tuh. biar lebih banyak populasi per hektarnya. Tapi lahan yang digarap di atas tuh memang lahan kosong atau memang sudah ada kayak tanaman milik perhutani gitu semacam kayak Pinus. kayak yang di bawah itu ya kayak pinus. Pinus ada di situ. Itu satu gunung kan pinus semua. Tapi di tempat yang atas itu pinusnya lebih sedikit daripada yang di bawah. Dan lebih banyaknya pohon pisang. Kalau terakhir saya lihat, pohon pisang itu punya warga yang nanemin di situ, punya Mang Wanda itu. Oh, iya, Mang Wandi itu ada Wandi. Enggak kembar, ada kakak aja. Tuh, jadi ntar kalau mau ditanemin kopi ya mesti buka lahan lagi. Sekarang sih lagi pada berantakan lahannya, dibiarin liar aja, belum digarap lagi. Mungkin insya Allah akhir tahun lah. Kira-kira dari Bapak sendiri tuh kendala dalam rencanain buat plot yang di atas itu apa? Logistik gitu? loh, pasti logistik paling gede. Buat ngebawa pupuk, bibit, ongkos petani buat naik ke atas lumayan. Soalnya jarak kalau jalan kaki dari kolam itu tanah processing sampai ke lahan yang atas itu 1 jam jalan kaki. Itu kalau santai ya, mungkin bisa lebih cepat orang situ kali ya. Tapi kalau kayak kita jalan sejam bisa. Ini juga ya. Logistik PR paling gede, selalu di situ karena nggak ada infrastrukturnya kan, Iya, nggak ada masih- jalan, nggak ada, masih jalan gunung aja. Motor juga naik ke atas effort banget. Iya. Kebetulan juga. Kalau untuk penanamannya itu kan Bapak emang beneran kopi semua atau kayak kan Tumpang sari. selama 5 tahun, ya selama 5 tahun terakhir itu kan pasti kan
belajar lah. Ada coba-coba, ada Nah, coba-coba. Atau apa? Misalnya coba pakai sistem agroforestry nih, yang mana kan kopi kan memang bagusnya di Naung kan gitu sama Iya. pohon yang Kita kan di Lamtoro, kamu merhatiin. Iya, iya. Iya, Ada Lamtoro kan. nah itu baru. Nah, itu penaung. Heeh. Nah, di tegakan Lamtoronya tuh kita rencana mau nanam ada vanili. Ada beberapa yang udah ditanam vanili enggak? Vanili. Vanili. Nah, tapi sedikit sih, paling baru 5-10 pohon gitu. Kita masih nyobain. Terus kemarin saya sempat nanam jahe, baru dipanen Agustus kemarin. Oh. Jadi lagi biarin ntar dulu deh Mang Aton, kita nanam jahenya lagi mau fokus ke rehabilitasi si kopi-kopi yang kena fusarium kemarin. Jadi belum nanam jahe lagi, sama lagi mau fokus ngebuka lahan dulu tuh. Ada sisa-sisa lahan yang sekarang deket banget sama Gunung Luhur, sama base camp Gunung Luhur tuh. Si Mang Aton khawatir lahannya ke keserobot buat parkiran. Oh, Jadi dia minta ke saya, Pak, saya boleh nggak ngegarap yang itu dulu? Ya garap deh. Langsung ditanemin ya Pak, ya udah tanemin. Jadi sekarang di 1 bulan terakhir ini Mang Aton lagi sibuk buka lahan tuh yang di bawah, sama ngebangun processing itu. iya. Gitu. Ada jahe, wortel saya pernah nyoba nanam. Dulu sempet nyobain hortensia juga. Bunga kan bunga ada nilai ekonomisnya tuh di situ. Iya. Cuma ternyata bunga itu rebutan sama kopi. Karena bunga itu ngambil airnya banyak. Ya kan? Bunga kan rata-rata begitu kan? Nah, terus jahe kita udah jalan, cuma ya tadi belum nanam lagi. Wortel waktu itu pernah coba, tapi ternyata nggak bagus. Nilai ekonomisnya jelek banget wortel. Gimana ditawar sama tengkulaknya aja kan, kita nggak punya leverage sama sekali, itu bargainingnya nggak ada. Kalau jahe masih bisa jual langsung, kita bikin kering terus dibubukin juga masih ada yang mau proses dan gak susah gitu kan. Tapi kalau wortel kering siapa yang mau beli gitu. Terus kalau vanili ya vanili nilai ekonomisnya tinggi banget. Iya. Iya kan. Jadi plannya sih gitu, vanili sih. Cuma ternyata nemuin vanili di tempat lembab itu susah. Dan Sukawangi itu lembab banget. Iya, puncak. Jadi akarnya sering busuk. Gitu. Jadi kita lagi nyari cara gimana biar bisa bagus tanahnya. Kemarin sih baru nyobain trichoderma itu buat Trichoderma. ya karena kan lembab pasti temenan sama jamur kan. Iya. Nah, pohon kopi saya tuh akarnya banyak yang jadi putih terus botak gitu. Kalau orang sana bilangnya kuuk, nah, tapi saya sih ngeliatnya yang bukan kuuk, itu jamur nih. Ada ciri-cirinya jamur fusarium banget. Ya, kemarin baru trichoderma dosis pertama tuh bulan Agustus. Nanti insya Allah ada trichoderma dosis kedua bulan Desember. Sekalian pemupukan yang kedua. Ketiga berarti, pemupukan ketiga tahun ini, Desember kemarin. Kita juga nyoba sistem organik itu. Dulu sempat pakai NPK kan? Ya, cuma NPK kan ternyata biayanya tinggi ya. Biayanya tinggi terus tanahnya jadi jenuh. Tanahnya jadi jenuh kan. Nah, lama-lama pohonnya ya bagus bulan 2 bulan. Begitu NPK-nya udah habis, udah mereka nggak jadi bagus lagi, mesti ditimpa NPK lagi, kosnya jadi terlalu tinggi. Jadi kemarin kita nemuin metode decomposing sama injeksi vitamin buat naikin mikrobiologi di tanahnya. Lagi baru dijalanin Agustus kemarin. Kita lihat aja hasil air tahun ini makanya. mencoba go organik gitu. Berarti kalau untuk yang agroforestry tadi baru coba-coba aja gitu ya Kak? Jadi kita nyari, karena kan kopi sendiri itu kan manja. Iya kan, kita nggak bisa sembarangan nanam pohon apa aja sebelahnya. Kalau kita naruh sayur kan pasti kita tembak pestisida. Iya. Kopi nggak suka. Sayur kalau yang kecil-kecil gulmanya harus rajin ini biasanya orang pakai herbisida lagi-lagi kopi nggak suka, nggak bagus. Jadi kita nyari yang bisa mutualisme sama kopi sebenarnya. Salah satunya yang cocok tuh sebenarnya tanaman yang akar-akaran gitu, si jahe, si wortel, si kentang. Nah itu bagus karena ngasih gizi sama ngidupin mikrobiom tanahnya itu kalau pakai yang begitu-begitu. Cuma ternyata tidak semuanya cocok tumbuh di Sukawangi. Makanya challenging banget. Drainase harus kita perhatiin karena pada dasarnya tanahnya udah basah. Sementara yang umbi-umbian gitu nggak bisa, tanahnya terlalu basah. Jadinya busuk kan. Terus
berkembangnya jadi air. susah karena tanahnya nggak gembur. Iya. Dan PR banyak kalau begitu. Jadi untuk agroforestry sementara yang baru sukses si Lamtoro doang. Iya, banyak juga yang masih. Lamtoronya banyak. Sekarang kita pakai buat penaung juga sama buat ngejarakin. Mangaton sih nyoba tuh nanam lemongrass sama nanam jahe. Oh iya. Ada tuh, ya kan dia kasih lihat. Jahenya juga bagus hasilnya. Cuma di area-area yang sedikit penaung pinusnya. Karena jahe itu Butuh cahaya. dasarnya butuh cahaya banyak. Kalau banyak penaung pinusnya, jahenya nggak berkembang bagus. Sementara penaung pinus kan nggak bisa dipangkas kan, mau mangkasnya gimana itu? Berarti kalau misalkan tadi kan kata Bapak ada merencanakan untuk menanam di bagian atas ya, Kak, udah direncanain juga. Nah, itu berarti baru emang pure kopinya aja gitu untuk Baru kopi, kita belum ada rencana tumpang sari. Karena kita kan mau madetin kopinya juga. Nah kalau kopinya udah padat mau tumpang sari apalagi nggak ada space-nya. masih Iya. fokus ke kopi aja. Fokus ke kopi aja. Sebenarnya bisa karena jarak. Kita kan mau pakai sistem tanam pagar tuh. Pernah denger nggak? Sama Armiadi. Pak Armiadi tuh saya beli bukunya tanam pagar. Saya mau praktekin tanam pagar di atas. Tapi yang berbeda adalah tanam pagarnya Pak Armiadi itu rata-rata lahannya datar. Yang di Aceh. Nah, challenge-nya di Sukawangi lahannya nggak ada yang datar kan? Iya. Nah, jadi yang kita pakai adalah kita modifikasi sedikit, kita pakai model sengkedan di trap. Jadi biasanya jarak antara satu baris pohon kopi dan baris berikutnya, tengahnya tuh bisa buat tumpang sari. Nah tapi karena kita ngebagi ada sengkedannya, jadi nggak ada tumpang sari lagi, nggak bisa. Minusnya itu doang sih sebenarnya. Jadi ya udah kopi aja full di atas mah. Tapi berarti kalau misalkan itu kan kalau misalkan Bapak ngegarap tanah tersebut yang memang milik perhutani, berarti perhutani itu tidak memberikan kayak syarat, oh berarti harus ada banyak tanaman hutan yang memang berkayu gitu. Berarti nggak ada syarat dari perhutani. Kan kopi berkayu. Enggak, maksudnya yang selain itu gitu yang Sebenarnya perhutani kan punya program juga, ya kan mereka kan mau ya jadi ada perhutani sama PTPN, ya kan. Nah PTPN itu kan terkenal sama tehnya, ya kan. Nah perhutani mau ngembangin kopi juga sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan kayak gitu, perhutani ada tuntutan apa segala macam nggak ada, karena begitu kita bilang ke mereka kita mau nanam kopi, mereka open banget langsung. iya karena termasuk Karena emang align sama programnya mereka. iya. Terakhir yang saya tahu begitu ya, kecuali ada perubahan nih program perhutani saya belum dapat kabar lagi. Berarti nggak ada. Justru mereka nggak suka kita nanam sayur. Udah bedain ya. Bukan beda, rusak kan tanahnya. Ditanamin sayur, haranya habis, disemprotin pestisida, herbisida, fungisida, semua yang habis tuh, tanahnya jadi jelek. Kayak pas kemarin saya baru mau nanam kopi lagi, yang saya lakuin itu dibakar, didiemin buat ngembaliin si tanahnya lagi, haranya. Jadi makanya sekarang yang di atas belum kita apa-apain, kemarin habis dibotakin, dibakar, diemin aja dulu. Nyerap itunya. Iya biar jadi ya itu mikroba tanahnya pada hidup lagi, karena bekas sayur habis, bener-bener jelek, pH-nya aja jelek, asem banget, bisa 5. Kopi butuh 7 gitu. Itu proses pasca panen mau tahu apa enggak? Tadi bilang benar-benar agroforestry-nya aja yang mau ditelitinya. Enggak sih sebenarnya. Gimana? Nah, we have time kok. Si jam segini. Jadi kita tuh lagi cari masalah-masalah juga dari RPH Cipamingkes ini. Tapi karena Pak Ahmad menunjukkan wilayah yang digarap Bapak gitu kan katanya. Karena Bapaknya itu kan punya milik Bapak itu udah prefer katanya kan. Udah beri apa? Udah proper gitu udah. Terus udah beli proper ya sorry. Iya. Jadi nyari masalahnya nggak ketemu ya. Nah, itu sebenarnya kami pun udah bimbingan dengan dosen kami kemarin dan ya masalahnya katanya karena berhubungan dengan desa sekitar gitu ya. Jadi kami disuruh ngituin agroforestry yang memang fokusnya ke kopi gitu. Kan emang kita ditunjukinnya ke sama Pak Ahmad. Masalahnya kalau mau lihat itu kalau yang paling itu ya menanam kopi secara
apa bahasa proper di lahan miring itu kan challenge-nya di Sukawangi itu sebenarnya kalau ngomongin agroforestry, karena lahannya kebanyakan miring kan. Iya. Dan kopi tuh nggak temenan sama lahan miring sebenarnya, karena akarnya kan pendek. Kita takut jatuh aja. Jatuh pokoknya, literally jatuh. Miring jatuh. Itu challenge paling gede di Sukawangi, nanam di kondisi tanah yang miring sama pola penanaman tadi. Mana yang lebih cocok? Tanam pagar kah? Tanam caranya puslit koka lah, 2,5, 2,1,5, 2,2 kan itu di kotak gitu kan, satu kotak. Iya. Terus apakah perlu penaung atau tidak? Relatif ke varietas. Kan itu juga. Terus pola penanaman penaungnya kayak gimana? Terus relationship antara kopi dan pohon pinus yang jadi tanaman utama di sana gitu kan. Itu banyak kalau dari masalahnya. Kopi nggak bagus di bawah pohon pinus sebenarnya. Itu kalau ngelihat masalah sih banyak sih. Sama itu belum luwak. Oh, Iya. Hewan di situ hama yang berhubungan sama hutan sekitar situnya kan. Terus menanam kopi di sebelah sayur, kalau secara agroforestry itu masalahnya juga sebenarnya. Nggak boleh, nggak bagus, bukan nggak boleh ya, nggak bagus. Sebelah-sebelahan robusta sama arabica di agroforestry-nya kan di pohon itu banyak tuh di atas. Sebelahnya arabica, sebelahnya robusta. Benar-benar cuma ngebatasin plot lahannya Pak ini dia nanam arabica, plot lahannya Pak ini dia nanam robusta. Ada di atas kayak begitu. Ada. Kita tunjukin sama Pak Ahmad deh. Terus ada kalau mau lihat yang menanam kopi di lahan miring tuh, dari lahan yang kolam saya naik sedikit ke atas, ntar ada sungai, ya kan? Di sebelah kanannya itu kopi tuh di lahan miring banget, pada jelek tuh pokoknya dibandingin sama yang dahan datar. Kalau mau diteliti lebih lanjut lihatnya kenapa? Saya sih ngelihatnya karena ini pengikisan tanah karena air apa bahasanya? Iya abrasi ya, karena air, karena lahannya miring dan curah hujannya tinggi, begitu hujannya itu dia mengikis topsoil ya kan, biasanya akarnya kebuka. Kalau miring banyak kendala begitu, makanya harus dibikin trap gitu biasanya gitu. Erosi. Erosi abrasi, ya itu. Iya, sorry. Itu juga ada kopi yang anggur kan? Iya. Kopi anggur teh. Yang anggur di yang nggak di diapa-apain gitu. Palasari. Pada kurus biasanya. Lahannya juga Miring, ya pasti kurus-kurus pohonnya. Jadi dua kendalanya di situ, udah kena erosi, udah kena abrasi apalah itu. Terus karena dia lembab dan curah hujannya tinggi, akhirnya jamur yang tadi saya bilang kena combo tuh. Makanya kelihatan pohon kopinya tuh kayak kurus banget. Daunnya cuma di ujung-ujung doang sedikit gitu kan. Terus buahnya kalau lagi musim berbuah itu biasanya nggak pada jadi merah, baru hijau jadi kuning terus hitam karena si akarnya tidak berkembang dengan baik karena dia jamur fusarium itu. Karena jamur fusarium itu kan salah satunya dia mencegah pertumbuhan akar serabut. Dia nempel di pangkal akarnya jadi nggak bisa berkembang. Ditambah lagi dengan kondisi jamur yang kayak gitu, topsoilnya habis karena ke bawah air. Jadi pohon kopinya nggak dapet apa-apa. Makanya pohon kopinya tinggi, dia nyari terus karena di atasnya banyak penaung pinus, dia kurang matahari, otomatis pohonnya bakal tinggi-tinggi kan. Dan kebagian matahari cuma sedikit di ujung, yang bawah-bawahnya nggak dapat jalur nutrisi dari akar karena akarnya udah habis dan tanahnya udah nggak ada apa-apa lagi isinya. Makanya habis tuh rata-rata. Perhatiin deh di Jawa Barat situ di daerah Sukawangi aja. Muter ada rawa gede, kopi di situ. Ada raudi, ada bunga, ada catang malang, ada narali, ada agak ke bawah lagi itu ada cisere, apalah ada di bawah ada lagi. Terus yang di daerah puncak ada di situ. Yang di daerah Gunung Kencana rata-rata morfologi pohonnya itu kayak gitu, bawahnya kurus, nggak ada daun, di atas doang ada sedikit. Perhatiin deh, itu tipikal banget Jawa Barat kayak gitu pohonnya, karena lembab sih mostly dan miring tanahnya. Dan kalau misalnya bisa dapat formulasi untuk penanganan medan dan kondisi pohon yang kayak gitu, itu bisa jadi akar masalah buat penelitian ya kan. Dan varietas apa yang cocok buat kondisi yang kayak begitu. Iya.
yang dengan kondisi tanah yang tidak terlalu bagus, dengan kelembapan tanah yang tinggi, dengan kondisi jamur yang liar banget di situnya, dengan mikroba yang terbatas karena habis dipakai nanam sayur. Varietas apa kira-kira yang cocok Jawa Barat? Kalau di tempat saya yang paling bagus itu Komasti. Itu OP parah. Jadi tiap tahun dia berbuah konsisten nih. Cuma kurangnya Komasti rasanya. Rasanya Gak enak. Bukan gak enak. Oh enggak ya? Enggak ini. Enggak istimewa aja. Oke Biasa aja. Kalau mau dijual harga mahal agak susah ya. Tapi produktivitasnya bagus, daya tahan penyakitnya bagus, tahan ke environment-nya juga adaptasinya bagus dia. Cuma itu doang yang baru. Andung Sari mah berantakan. Tipika juga nggak tumbuh, Sigara Lutang kena karat daun. Itu ada yang di bawah, kemarin lihat ya? Apa? Yang sebelum belok naik ke atas ada polybag Oh iya ya kan? Iya. Itu Sigara Lutang, lihat deh daunnya, udah pada kuning. Iya, Itu kayak karat daun itu. Iya. didiemin aja kayak Iya. gitu. Versatrix, jamur juga sama. Lembat tuh didiemin di bawah pohon terus dimainin sama gulma gitu ya, di lembab loh. Iya. Angkat deh potnya, yang bawah-bawahnya udah kering, batang doang. Ya kalau selama nanam kopi sih konflik sosial alhamdulillah ya, nggak kayak si bikin ekowisata Gunung Luhur itu kan baru 2 minggu jalan udah berantem sama warga. Iya, trekking, jalan trekking. Iya, jalan trekkingnya ada. Soalnya Iya kan? bisa ngerusak Iya. juga usaha Iya. mereka. Semua plus minus lah. Iya. Kalau bahasa agroforestry ya itu nggak banyak pemilihan penaung, pemilihan varietas, pemilihan pola penanaman, pemilihan tadi tanaman tumpang sari sebagai pendukung tanaman utama misalnya, dan pola penanaman tumpang sarinya kayak gimana ya, itu nggak ada blueprintnya. Itu yang bikin saya 3 tahun awal Masih. kayak nyoba-nyoba aja jadi. Belum ada yang ini. Belum ada. Karena main ke tempat temen juga, justru mereka ngelihat pohon kopi yang tadi saya bilang kurus begitu, mereka bilangnya ya emang di sini pohonnya rata-rata begini Kang. Udah jadi standar. Ini di jadi situ. standar Ah. dengan hasil yang jelek gitu, makanya Iya. orang pada nggak semangat kan akhirnya nanam kopinya. Iya. Padahal begitu saya tanam bener di tempat saya lihat yang Komastinya bagus banget kan, seger-seger banget gede itu. Iya. Buahnya kalau lagi 2024 jelek, tapi kalau lagi penuh itu bisa sampai rantingnya tuh nekuk ke bawah semua. Berat buahnya, penuh. Tahun depannya begitu lagi, Komasti. Dapat benihnya ini susah, mesti ke Puslit Koka doang yang jual. Di Puslit Koka lebih pentingin proyek pribadinya mereka daripada distribusi benih ke petani-petani luar. Bener, itu bukan opini gue ya. Itu yang ngomong kepala bagian Puslit Kokanya. Pas gue tanya, kenapa Pak aku belinya udah habis lagi? Mereka bilangnya kita lagi ada proyek soalnya jadi mau diprioritasin ke situ dulu. Yang mereka. Ini jawaban mereka sendiri loh, bukan Iya, mungkin iya, asumsi iya, loh ya. Iya, enggak mana-mana. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau Ada tanya? yang bisa dibantu lagi? Ada yang dibutuhkan? Ada lagi? Lama loh meneliti agroforestry itu, kan mesti ngelihat dampak Iya. dari pattern yang dibuat kan. Iya. Harus ada praktek begitu ya, kecuali emang kuali ya. Kalau kuali kan ya dari teori-teori aja dikumpulin sama evidence base yang ada di lapangan kan. Iya. Akhirnya ditarik satu kesimpulan gitu kan. Harapannya begitu ya, silakan aja nggak apa-apa. Kami pun kebanyakannya mungkin pakai data sekunder gitu Pak, kayak perbandingan tuh kayak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Misal ya di daerah yang lembab seperti di Desa Sukawang itu cocoknya seperti apa gitu, dengan jenis tanah, pH dan topografi kayak gitu, cocok nggak dengan ditanamin Kopi. ya apa mungkin dengan tanaman penaung lain selain pinus, lantoro dan sebagainya gitu. Kalau penaung nih ya, dari yang saya lihat selama saya nanam sampai sekarang ya. Karena kan di sini udah banyak sebenarnya penaung pinusnya ya. Iya. Kita nggak usah nambahin penaung apa-apa. Justru Komasti saya yang nggak ada penaungnya,
hasilnya lebih bagus daripada yang di bawah pohon pinus directly. Jadi kalau pernah dengar istilah shade ground gitu, jadi yang tumbuh di bawah naungan, tumbuhnya dibilangnya lebih lambat, jadi buahnya lebih enak. Kalau di sini nggak bisa keburu busuk. Nggak, tanahnya nggak seoptimal itu karena udah rusak sebenarnya kan tanahnya. Iya. Jadi mesti di restorasi lahan ya bahasanya ya. Iya, Regenerasi. Itu PR. PR banget. Kita restorasi sambil jalan ya akhirnya gitu. Kebuang lah 2-3 tahun awal. Sekarang udah gak ada yang mau petani yang cuma kita datang, ayo Pak, kita kerjasama, Bapak ini bibitnya dari saya, pupuknya dari saya, maunya dibayar mereka. Ada gaji per minggunya, plus ada biaya semacam sewa tanahnya. Kalau di Jawa Barat rata-rata begitu, mungkin di daerah-daerah lain masih ada ya. Yang kayak gitu kan teman-teman saya juga berapa kali, ya nih petani asuhan kita. Kayak, iya gue direct trade gitu kan bahasanya. Tapi kalau kita yang ngalamin ini kayak nggak ada yang kayak gitu. Iya sih. Ya kalau masih nemu mah gitu. Even di Cianjur, ketika kita mau masuk, itu udah orang ketiga, udah nggak langsung sama petani. Ada yang ngebemperin nih orang KTH-nya biasanya. Oh iya. Jadi dalam atas nama koperasi atau apalah gitu, kita nggak bisa direct langsung sama petani. Di Sukawanggi masih bisa. Banyak ceritanya teman-teman saya yang udah di Cianjur akhirnya pada mental karena dia harus ngumpanin yang orang ketiganya itu kan, gak langsung ke petaninya. Sayang sih tapi ya, it is what it is. Kalau ngomongin apa bahasanya, sosio apa tadi? Sosial ekonomi. Iya, sosial ekonominya. kompleks. Layar banyak banget. Jadi bingung. Sejauh ini sih yang tadi Bapak sampaikan masalah-masalah yang tadi dari lerengnya dan lain-lain. Kami tuh rencananya baru rencana aja tuh ingin melakukan evaluasi kesesuaian lahannya di kondisi yang berbeda-beda. Nah dari nanti entah hasilnya bagaimana, jadi nanti kami tuh akan ada apa ya ibaratnya, dari hasil nanti kesesuaian lahan tuh ada beberapa kelas lah, nanti ada yang sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai dan lain-lain. Nanti jadi kan perhutani itu punya petak-petaknya. Jadi rencananya mah biar apa ya, biar tahu misal di petak ini harus diapain sih biar sesuai gitu penanganannya. Iya, sesuai dengan termasuk juga nanti di dalamnya tuh juga ada apa sih ya, seperti rencana misal jarak tanamnya harus bagaimana di masing-masing petaknya itu juga ada seperti itu kan. Untuk setiap masing-masing kelerengan juga beda-beda kan. Rencananya sih seperti itu, namun kita juga harus mendalami juga seperti yang tadi masalahnya sih. Jadi mungkin paling kita harus ke sana sih. Ya berangkat lah. Ya jadi saya tiap Kamis ke sana, insya Allah. Tiap Kamis saya ke atas. Jadi kemungkinan tuh kami penelitiannya juga akan apa ya, ibaratnya harus ada posko di sana seperti itu. Ada tuh posko. Jadi kemarin itu ditawarin sama Pak Anton itu Di situnya ya. Iya, poskonya di rumah pengolahan itu. Oh iya. Nah cuman bilang aja ke Pak Abi, kalau Pak Abi boleh mah saya ya udah gitu. Gitu. Kalau emang mau neliti sok aja, dipelin aja. Bersih. Belum jadi kan soal tempatnya. Iya. Kalau nggak masalah kayak gitu ya silakan aja. Katanya kata Pak Ahmad kalau untuk ibarat kontrakan di sana tuh sulit gitu. Ya, saya juga waktu itu nyari buat tukang, nggak ada, ya ngambil tukang sana juga. Iya. Bikin sendiri. Itu silakan aja sok, mau itu apa KKN deh, KKN bahasanya. Iya. Bukan ya? Bahasanya ya mirip KKN. Mirip KKN. Mirip Ya? KKN. Oke. Ya udah, sok aja. Harus saya kabarin Bang Anton. Kabarin aja mau gimana. Kali ada proposal itunya kan, biar saya lihat dulu. Iya. Itunya biasanya. Nanti kalau misalkan proposal kami akan segera jadi, kami akan kirim salinannya deh ke Bapak. Boleh, mangga PDF aja. Iya. Kirim WhatsApp boleh, mau di email boleh. WhatsApp aja biar gampang.
Itu kebutuhannya apa, butuh apa, pengantar dari kampusnya kan biasanya ada tuh. Iya. Udah, masih ada lagi. Panjang loh itu penelitiannya. Iya banyak. Iya. Panjang banget. Ini semester berapa emang? Setuju. Mau lulus semester berapa meneliti kita? Sama dia doang kita. Kita juga mau meneliti konflik wisatanya ya Pak. Cuman dosen kita Iya. bukan bidang situ, jadi Tidak mau Iya. mereka untuk mengakses judulnya yang seperti itu gitu. Konflik. Ya duit lah. iya. Iya, maksudnya seorang PIC dari perhutani pun tidak bisa menyelesaikan konflik itu gitu. Jadi rekomendasi Perhutani begitu ada gesekan langsung sama warga, yang pertama kali hilang perhutani. Beneran, serius nggak bohong. Serius, Pak Ahmad tuh begitu ada konflik dia nggak ada yang muncul. Pak Eman, Pak Ahmad nggak ada yang kelihatan. Beneran nggak ada yang muncul. Kan dia tinggal di situ kan Pak Eman. Iya. Pak Ahmad mungkin ada jauh kali ya, saya Iya, kata cuma sekali-kali di situ. Cuman Pak Eman ada di situ. Pas lagi ada konflik sampai yang bawa golok tuh Pak Eman nggak ada. Akhirnya yang nengahin petani-petani yang di situ juga. Kemarin sih kalau yang cerita dari itu ya Mangaton itu juga sama ada tukang-tukang yang lagi kerjain di situ kan. Iya. Oh iya. Ya kalau ngomongin konflik begitu, dulu juga saya pernah ada orang datang bilang tanah ini saya punya, ya sok aja ini bukan punya saya ke perhutani juga, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa ya ayo kita ngobrol sama perhutani aja, saya bilang gitu kan. Kagak ada orang perhutani, udah biarin aja dulu ya. Dia diemin sampai hilang aja tuh orang, nggak jadi apa-apa juga. Konflik-konflik itu perhutaninya kayak reluctant buat apa ya? Mereka mau meregulate, tapi mereka nggak mau ngehandle konflik sosialnya. Karena urusan sama warga lokal tuh paling kayak kepala itu. Iya. Karena rata-rata yang perhutani itu datang semua sih ya. Iya. Pak Ahmad itu bukan orang situ. Iya, Pak Ahmad itu bukan orang situ. Geometer. Makanya Pak Ahmad aja nyariinnya Mangaton kan. Iya. Begitu ada Iya. itu. Jadi emang kalau meneliti konflik sosial pasti susah. Jangan Iya ya. berarti kita juga. Itu juga nggak berani. Jangan, itu sensitif sensitif isunya. Bener agroforestry aja. Walaupun Mungkin bisa restorasi lahan, itu kan bisa masuk Iya. agroforestry. Yang tadi bener bilang meneliti Evaluasi. topografinya dan lain-lain supaya yang bisa cocok sama kopi. Kalau misalnya ternyata yang dikasihnya begitu, mesti ada intervensi kayak apa supaya akhirnya bisa bagus tanamin kopinya gitu kan. Contohnya banyak kok di situ. Jalan-jalan aja naik ke atas. Puncak kita. siap-siap. Bu, jangan lewatin Gunung Luhur. Enggak. Yang daerah Gunung Luhur, Iya, saya tahu. saya nggak tahu kayaknya nggak banyak yang nanam kopi. Yang nanam kopi banyak hubungan yang sebelah sininya. Yang jadi Gunung Luhur kan sebelah kiri, Iya. terus masuk ke tengah. Nah ini ada jalan satu lagi yang ke kanan terus ketemu di tengah. Yang di sebelah hubungan kanan sini yang banyak kopinya. Sama ke bawah kalau mau ke Rawagede, ke Catang Malang, ke daerah yang tadi saya bilang Cisere apa, di situ ada. Lihat ambil contoh, lihat varietas apa yang mereka tanam di situ segala macam. Banyaknya sigara rutang. Sigara rutang tuh kalah sama karat daun. Isu yang tadi saya bilang ditambah karat daun. Habis itu pohonnya kurus banget. Saya lihat punya teman saya di situ. Ntar kalau mau ke saya ada kenalan bunga kopi sama Rawagede. Kalau misalnya mau di jembatanin biar bisa jamin. Tidak enak kayaknya. Boleh. Ya kali ada kebutuhan kan, kabarin Iya, aja. oke. Kabarin aja. Saya juga cuma nelfon doang kok. Iya. Kalian juga yang langsung nemuin orang. Iya benar juga. Ada lagi nggak? Cukup sih kue. Kemarin ada temennya lagi tuh. Ada temen lagi anak IPB bilang mau ketemu saya mau penelitian juga. Oh iya. Siapa lagi nggak tahu. Anak Pertanian, kah? kan? Atau mungkin Kayak kehutanan juga. Ya siapa lagi yang datang kopi agribisnis bisa. sebenarnya Kalau untuk kayak misalnya ngurusin tanah kayak hara gitu-gitu sih Iya, masuk bisa. ke pertanian Banyak, sih ilmu iya. tanah. Oh, ada di agribisnis, IPB. Iya. pertanian, teknologi Ada. pangan juga bisa. iya di biar situ. Iya. Iya. Macam-macam. Gak tahu tadi cuma Mangaton kemarin cuma bilang anak IPB gitu. Kalian kontak buat sampai ke Mangaton tuh berarti kontaknya perhutani dulu.
dari Pak Ahmad ya. Iya. Lewat PIC. Iya, PIC. Tahu PIC Pak Ahmad dari siapa? Dari guru, dosen. Itu ribet sih Mbak, sampai Iya. Pak Ahmad harus ke kantor Ribet. KPH, Ke Cibinong dapat surat dulu. dulu. Jadi kita Padahal ketemu Instagram sebulan. tahu. Instagram buka, lihat pertanian kopi yang di daerah Bogor apa aja, kontak aja langsung. Pakai masuk ke RPH. Orang kita aja jarang banget kontak RPH. Iya. Wah, kita juga bingung. Iya. Jadi sebenarnya Kita kemarin, cuma dapat ya udah kita langsung ke kebun aja. Enggak harus ada izin ini. dari pertani. Iya, jadi gitu. ya udah ditunda Tadi lagi. masih di sini. Iya. Percaya deh. Iya. Enggak, soalnya sampai sekarang belum pernah ada anak yang datang penelitian terus ngeladenin. Kalau sama perhutani mah. Makanya kalau emang mau temuin cari, karena technically yang mengelola kan bukan perhutani Iya. emang pintunya doang. Kalau mau emang nyari perkebunan kopi di Bogor, Instagram lebih gampang nyari. Iya ya. Banyak hashtag kopi Bogor, lihat aja tuh ada Iya. pertanyaan apa aja yang keluar. DM deh satu-satu. Misi Pak. Bau. Assalamualaikum gitu. Iya. Apa yang ada lagi yang bisa dibantu? Ada lagi nggak? Cukup sih. Cukup sih Cukup ya? kalau dari Ya, saya dari kami. kabarin aja ya. Iya. Jadi gimana perlunya apa? Ya, Kalau bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Tapi ya apa namanya? Nggak banyak juga sih, saya cuma bisa bantu yang kayak ada di kebun aja gitu. Iya, Pak. Kalau nggak ada yang nggak bisa dicariin juga. Iya. Gitu paling. Oke, Oke, siap Pak. ya udah. Thank you. Ya.